Teman-teman sekalian, salam jumpa. Saya kasih judul video ini, urus satu pasien atau satu orang dengan gangguan jiwa gelandangan psikotik, pemerintah Kabupaten Ende atau Pemda Ende Kalangkabut. Ada beberapa alasan, saya catat beberapa hal di sini ya. Yang pertama, hari ini kami mengantar satu pasien gelandangan psikotik dan satu pasien yang selama ini ada di rumah tetapi kadang juga dia menggelandang. Jadi dua pasien kami antar hari ini ke Panti Rehabilitasi Jiwa Renceng Mose di Ruteng. Ruteng itu adalah ibu kota Kabupaten Manggarai, Pulau Flores, Provinsi Nusa Tenggara Timur. Terkait satu pasien bernama Ansel Wara dan satunya lagi Lema atau Sulaiman. Terkait pasien Ansel Wara, selama beberapa bulan terakhir setelah dia dikembalikan dari Panti Rehabilitasi Jiwa di Sukabumi, Jawa Barat, dia tinggal di Biara Bruder Santo Conradus Ende, di mana saya tinggal sampai sekarang sejak 2012. Dia tinggal di sini aman, nyaman. Dia mengurus bunga KKI ya, yang kita kenal dengan sebutan bunga KKI, dan hasilnya lumayan. Dan ketika hasilnya lumayan, dia tampak mandiri dalam mengurus uang, disiplin dalam kehidupan sehari-hari. Maka kita berbicara dengan Ansel baik-baik supaya dia segera tinggal di kos supaya lebih mandiri, karena tidak mungkin dia terus tinggal di biara, dan biara ini adalah biaya formasi pendidikan para bruder, sehingga biara ini memang fokus pada pendidikan dasar para calon misionaris SVD, khususnya bruder. Oke, dia tinggal di kos dan kita juga berkomitmen untuk bantu dia dalam membiayai soal ekonomi, dan di luar dia bekerja sebagai ojek. Tetapi dia membeli motor ya dengan uang hasil penjualan bunga KKI. Tapi dalam perjalanan karena pandemi COVID-19, maka pekerjaan sebagai ojek tentu mengalami kesulitan. Maka dia mengalami kesulitan keuangan. Kita memang bantu sedikit demi sedikit, tetapi bersamaan dengan itu kedisiplinan hidupnya kurang dia atur dengan baik. Demikian juga soal kerja, demikian juga soal disiplin minum obat. Maka muncullah kekambuhan, periode kekambuhan. Dan ketika kambuh seperti ini, kos di mana dia tinggal, tuan kos atau teman kos di mana dia tinggal jadinya tidak nyaman. Maka katakan saja dalam tanda kutip, dia diusir dari kos lalu pindah ke kos yang satu lagi. Di sana juga dia lakukan hal yang sama, menakutkan, mengganggu orang, atau orang merasa terganggu dengan kehadirannya, dengan perilakunya, maka dia diusir lagi di sana. Diusir ya dalam tanda kutip ya, boleh jadi bukan diusir, tetapi kenyataannya bahwa dia tidak nyaman di tempat tinggalnya. Dia juga bekerja ya, menjual minuman saset di Pasar Bolowona. Lalu dia juga pernah ikut temannya untuk bekerja proyek di Pantai Utara Ende, dan di sana juga dia kambuh. Obatnya tidak rutin diminum. Kadang kita kontrol atau saya sendiri kontrol dengan cara menghubungi dia via telepon, apakah obat sudah ada. Dia bilang ada, padahal obat sudah habis ya, atau sudah minum obat, dia bilang iya, tapi dalam kenyataan padahal dia belum minum obat. Maka muncullah kekambuhan itu bersamaan dengan kurang disiplinnya dalam soal tidur, dalam soal mengatur diri. Dan dalam keadaan kambuh seperti ini, dia juga pergi ke kampung halamannya, dan
uh, pada tahun 2013 lalu, warga kampung itu sudah menulis surat untuk menolak dia masuk ke kampung itu. Dan sekarang ketika kambuh dia ke kampung itu dan mengancam warga di situ. Ya, maka warga di sana juga takut. Bahkan dia pernah memukul saudarinya sendiri. Ya, pernah dilaporkan ke kepolisian dan kepolisian mengontak saya untuk pergi melihatnya di sel di Polsek Wolowona dan kita juga berikan obat. Ya, mulai saat itu kita menghubungi pemerintah Kabupaten Ende. Saya hubungi bupati, saya menghubungi dinas sosial, saya menghubungi dinas kesehatan yang turun untuk melihat Ansel, untuk melihat keadaannya, hanya dinas kesehatan lalu memberikan obat kepada dia. Ya, karena dia gangguan jiwa, maka pihak kepolisian tidak mengurusnya lebih lanjut. Ya, jadinya dia kembali ke jalan, entah tinggal di mana. Kalau kita menghubungi bupati atau Pemda Kabupaten Ende, lalu mereka menempatkannya di balai latihan kerja di Naker Trans Ende. Tapi di sana juga dia tidak aman, dia tidak tenang. Dia tidak tenang atau tidak dijaga dengan baik, maka dia kembali lagi ke jalan. Dan beberapa kali terjadi bahwa dia menelanjangkan diri di jalan. Dan beberapa hari lalu dia dianiaya oleh warga di Wolowona, entah warga Wolowona yang menganiayai atau tidak, pokoknya dia dianiaya dan faktanya matanya bengkak, ada luka juga di alis matanya, dan sekarang berbaring tak berdaya di teras rumah seorang warga di kilometer 9 sejak 2 hari lalu. Ya. Sebelum kita menjelaskan tentang kondisi terakhirnya lebih lanjut sampai kelompok kasih insanis berniat atau bersikap mengantarnya ke Ruteng, ada satu pandangan dan keputusan yang coba saya dan teman-teman relawan ambil terhadap pasien ini, yakni apa? Saat kekambuhan ini, semua orang, ya bukan semua orang ya, banyak yang tertuju matanya kepada saya soal mengurus pasien ini. Ya, saya katakan kita hanya relawan, kita hanya membantu, dan urusan inti untuk pasien ini dan banyak pasien lain yang gelandangan psikotik, banyak pasien lain yang keluarga tinggalkan, itu adalah tanggung jawab moral sosial negara. Negara mesti mengurusnya. Sekarang negara mengurus satu pasien ini saja, mereka sudah kalang kabut. Ya, baik Dinsos, Dinkes, juga bagian kesejahteraan rakyat, kepala bagian kesejahteraan rakyat yang diminta oleh bupati untuk mengurusnya. Kita juga hubungi DPR, tapi sampai sekarang tidak ada respons lagi. Juga asisten 1 dan sekda. Ya, ini kan banyak orang ini yang diminta oleh bupati untuk mengurus pasien seperti ini, tetapi seperti ini jadinya, ya, tidak mengurus dengan baik. Padahal ini tanggung jawab negara. Kalau relawan kan kita memiliki pekerjaan yang utama, dan mengurus penderita gangguan jiwa, edukasi kesehatan jiwa itu adalah kerja-kerja kerelawanan. Kita memiliki tanggung jawab yang pokok terkait pekerjaan kita sendiri. Sementara pemerintah, ini adalah tugas mereka. Mereka digaji oleh negara, mereka digaji oleh rakyat untuk mengurus rakyat. Ya. Misalnya, saya kasih contoh, Dinas Sosial. Dinas Sosial Kabupaten Ende katakan bahwa mereka mengurus penderita gangguan jiwa pasca pulih. Pertanyaan saya itu, titik pulih penderita gangguan jiwa itu apa pedomannya? Apa syarat pulih?
bukan syarat pulih ya. Pada titik mana seorang penderita gangguan jiwa dinyatakan pulih? Apakah dinas sosial punya garis tersendiri terkait pulih? Ya, yang kedua, proses pemulihan penderita gangguan jiwa itu bukan hanya satu aspek atau dua aspek, melainkan banyak aspek. Yang menjalankan pemulihan selama ini terhadap penderita gangguan jiwa umumnya di ND itu hanya dinas kesehatan. Sementara dinas sosial tidak. Sementara pemulihan penderita gangguan jiwa, aspek sosial itu mesti ada. Dan aspek sosial itu ada banyak item di dalamnya. Ya, soal pemberdayaan pasca pulih, soal psikososial, soal pemberdayaan terhadap pasien dalam proses pemulihan, soal komunikasi, soal dampak dari perilaku pasien terhadap kenyamanan sosial, keadaan keluarga, itu adalah urusan dinas sosial. Soal pengendalian pasung, soal pembongkaran pasung, soal kemungkinan pemasungan kembali, itu urusan dinas sosial. Ya, ada di Undang-Undang Kesehatan Jiwa itu, ada di Undang-Undang Disabilitas, ada di Peraturan Menteri Sosial terkait penanganan dan pengendalian pasung. Ada semua itu. Kalau bilang bahwa dinas sosial hanya mengurus pasca pulih, itu adalah sebuah kebohongan atau tidak mau bekerja. Ya. Dan juga tidak jelas soal titik pasca pulih itu seperti apa. Karena toh banyak penderita gangguan jiwa selama ini yang sudah kita biayai di Panti Renceng Mose, ya, sudah pulang dari Panti Renceng Mose itu di Manggarai, Kabupaten Manggarai, dan sampai sekarang dinas sosial tidak melakukan apapun terhadap mereka. Beberapa pasien yang pulang dari Semarang, juga dari Sukabumi, dinas sosial tidak melakukan apapun terhadap mereka. Kalau dibilang ini adalah pasca pulih, ya, apa yang dilakukan dinas sosial? Ini adalah kebohongan atau tidak mau bekerja. Ya. Saat kambuhnya Ansel, dia juga pergi ke dinas sosial. Dia pergi untuk apa? Dulu dinas sosial, ya kepala dinas sosial sebelumnya, ya sebelum yang ini, ya, menjanjikan sesuatu kepada Ansel untuk pemberdayaan. Tapi sampai sekarang tidak ada realisasi dari pemberdayaan. Ya. Bukan karena pulih, bukan karena kambuh sebenarnya, tetapi Ansel tahu bahwa dinas sosial pernah menjanjikan sesuatu kepada dia, dan sudah 2 tahun terakhir dia belum mendapatkan apa-apa dari dinas sosial. Dan ketika menagih itu, dinas sosial tidak menjawab apa-apa. Entah kapan pemberdayaan itu mereka berikan. Ya. Beberapa pasien yang pulang dari Semarang dan dari Sukabumi, katanya dari pihak panti di sana berikan modal pemberdayaan untuk mereka, dan bukan dari dinas sosial. Dinas sosial paling tidak mengawasi proses pemberdayaan mereka di rumah. Pengawasan ini juga tidak dilakukan. Saya tidak tahu kenapa orang mau kerja atau tidak untuk rakyat yang menderita gangguan jiwa, sementara ini adalah kewajiban mereka untuk mengurusnya. Soal kondisi terakhir dari Ansel, ketika saya mendengar kasus bahwa Ansel tak berdaya di teras rumah seorang warga di kilometer 9, dan videonya saya dapat dalam perjalanan dari Momere ke ND saat sudah malam, saya langsung menghubungi Bupati ND Jafar Ahmad, dan beliau katakan siap untuk menangani. Tetapi sampai besoknya belum juga beliau menangani. Ya. Lalu besoknya pemilik dari rumah di mana Ansel pakai tumpangi untuk sementara datang menemui saya. Dia sudah menemui Kepala Desa Tibutewa, dia menemui beberapa pihak juga, tetapi tidak ada jawaban yang jelas. Maka dia menemui saya dan meminta bagaimana
meminta solusi bagaimana caranya untuk menangani ini. Oke, saya hubungi lagi Bupati Ende, Jafar Ahmad. Dan omongan Bupati saat itu didengar juga oleh warga pemilik rumah ini bahwa oke, kita akan segera mengurus. Kita akan segera mengantarnya ke panti. Ada uang, ada mobil untuk mengantar. Kapan? Besok kita harus lakukan. Tunggu demi tunggu hari ini, tidak satu pun pegawai negeri sipil dari dinas manapun di Kabupaten ini yang datang untuk ke lokasi. Tidak ada. Ya. Dan warga pemilik rumah ini pun jadi tahu bahwa omongan manis seorang kepala daerah atau siapapun, ya, karena dia juga ada dapat janji dari beberapa pihak yang dia temui kemarin, itu adalah manis-manis yang cepat menguap. Saya tidak tahu ini soal ingatan mereka akan omongan sendiri atau memang karakter dari mereka yang bekerja di situ semuanya seperti itu. Ya, gampang mengucapkan kebaikan, gampang juga melupakan kebaikan. Gampang menyatakan apa tanggung jawabnya, gampang juga melupakan tanggung jawabnya. Saya tidak tahu ini karakter apa namanya. Ya, plan atau apa, tapi bisa namakan sendiri. Tapi yang pasti bahwa omongan itu tidak ada wujudnya. Omongan itu tidak ada realisasinya. Oke, saya kontak teman-teman relawan kelompok kasih insanis peduli orang dengan gangguan jiwa di Ende untuk kesempatan kita memberikan katakan saja pencobaan, ya, mungkin kita dosa juga ya, pencobaan kepada pemerintah Kabupaten Ende untuk mengurus cukup pasien ini. Tapi nyatanya hingga sekarang tidak terurus. Maka kami coba dengan teman-teman menggantikan peran dinas sosial untuk melakukan kepedulian ini kepada warganya, kepada rakyatnya yang menderita gangguan jiwa. Dari sisi kami, dia adalah sesama kami. Mohon doa teman-teman untuk perjalanan hari ini dari Ende ke Ruteng agar aman dalam perjalanan dan tiba dengan selamat di tempat tujuan. Kalau ada yang ingin membantu untuk biaya perawatan ini, kami sangat harapkan, dan harapan yang paling full, yang paling penuh, yang paling fokus dari kami sebagai sesama dari penderita gangguan jiwa di Kabupaten Ende atau untuk dua saudara kita ini adalah pemerintah Kabupaten Ende, juga tentu wakil rakyat Kabupaten Ende. Semoga ada perubahan ke arah yang baik pada waktu-waktu mendatang terkait kepedulian dinas sosial, kepedulian Bupati Ende bersama jajarannya, kepedulian lembaga wakil rakyat di Kabupaten Ende. Demikian teman-teman, terima kasih sudah mendengarkan keluh kesah kami, harapan kami, dan sharing pengalaman kami terkait penanganan satu pasien ini selama ini di Ende. Salam sehat jiwa dan tentulah salam belum kalah.